apakah pernah perlu diingatkan akan sesuatu? Ada yang penting nggak yang kita kadang-kadang lupakan? Nah, yang itu yang kita akan bahas hari ini dalam program Life Unlimited. Mari masuk dan belajar bersama dengan saya. Ya, selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada. Saya Susan Hoover, senang sekali kita bisa jumpa kembali di sini hari ini. Ada yang ingat ya, ada yang ingat masuk program hari ini. Nah, yang itu yang kita akan bicarakan hari ini. Sering sekali kita perlu, mungkin ada yang mengingatkan kita akan sesuatu karena kita lupa-lupakan dalam hari-hari yang sibuk. Makanya hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema kita hari ini bahwa Yesuslah segalanya. Oke, kita kembali ingat beberapa hal yang sangat penting sekali tentang Yesus dan apa yang dilakukan dalam kehidupan kita, siapakah kita. Karena kadang-kadang pun kita bisa lupa identitas kita. Wah, mana mungkin? Yuk kita akan lihat hari ini bahwa kita semua dapat melakukan hal-hal ini, tapi kita akan belajar bersama-sama untuk mengatasinya. Ya, dan sebelum saya lanjut terlalu jauh dalam tema kita dan topik kita hari ini, saya mau mengingatkan semua pemirsa Life Unlimited bahwa jangan lupa kita bisa jadi teman ya. Bagaimana jadi teman? Mungkin melalui social media, boleh follow ya, subscribe kalau ada YouTube, Facebook, Instagram semua dengan nama Susan Hoover. Dan lebih daripada itu, kalau mau ada langsung minta doa, mungkin tanya lagi siapakah Yesus, itu ada tim Life Unlimited, ada yang siap-siap dengan WhatsApp ya, untuk membalas semua pertanyaan, langsung mendoakan semuanya. Jadi sepanjang program ini akan lihat ada nomor WhatsApp atau social media lainnya, nomor telepon, boleh segera hubungi tim ya daripada Life Unlimited ini. Bagi pemirsa yang sudah kenal tidak terlihat asing lagi. Tapi kalau ada yang baru, ya saya Susan Hoover ini dari Kanada, tapi sudah lama di Indonesia. Ya sudah berapa lama? Sudah sejak tahun 2003. Wow, hitung sendiri sudah berapa lama ya. Jadi jangan heran-heran kalau saya bisa bahasa Indonesia. Anggap saja saya sama seperti pemirsa. Nah, kita semua masuk ya dari mana-mana ya. Mungkin kita bisa katakan dari Sumatera sampai ke Papua ya, dengan semua pulau-pulau di antaranya, dan bersyukur kita bisa masuk di program ini belajar bersama-sama. Dan setelah belajar bersama-sama, kalau ada yang hubungi dari tim Life Unlimited, ada yang WhatsApp minta doa, ada yang langsung nelpon kami, dan kami bersyukur sekali. Ada yang tidak hanya sampai terima doanya, tapi berikan laporan setelahnya, kesaksian setelahnya. Apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan mereka. Luar biasa sekali. Jadi hari ini saya akan baca dua kesaksian yang saya baru terima dari bulan lalu. Apa yang terjadi saat mereka WhatsApp atau nelpon kami. Nah, ini adalah satu ibu dari Sulawesi Barat. Kemarin minta dukungan doa atas sakit di bagian punggung dan belakang. Tapi puji Tuhan setelahnya mereka berdemikian. Salam puji Tuhan, dari hari kemarin saya merasakan sudah banyak perubahan dan bisa melakukan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Ini semua berkat dukungan doanya. Nah, ini semua berkat daripada Yesus. Nanti pun kita akan pelajari itu hari ini ya. Bagaimana kita terima semua berkat melalui Yesus. Termasuk untuk ibu ini yang terima kesembuhan ya dari Sulawesi Barat. Dan ini ada lagi dari Pulau Nias. Kemarin ada minta doa karena penyakit sarafnya terjepit. Nah, paha kiri hingga lutut sakit dan sulit berdiri. Ya, itu bisa sakit sekali rasanya. Nah, puji Tuhan berapa hari berikutnya setelah doakan kirim pesan seperti demikian. Selamat sore Susan. Selamat itu terimanya sore ya. Oke, saya infokan kaki kiri yang sakit mulai kemarin berangsur mulai membaik, rasa sakitnya berkurang. Terima kasih dukungan doa daripada tim. Ya, kami juga berterima kasih untuk kabar ini ada perubahan ya dengan rasa sakit ini, dan itu bukan karena kami tapi karena
Yesus. Dengan setiap kesaksian seperti ini, dengan setiap yang didoakan, setiap mujizat yang terjadi, dan itu terjadi setiap bulan. Ya, setiap bulan saya terima laporan-laporan seperti ini. Tapi itu bukan karena saya atau tim atau siapapun yang mendoakannya. Itu semuanya karena Yesus. Oke, bahkan hari ini tema kita kembali ya, Yesuslah segalanya. Kadang-kadang kita lupakan itu. Mungkin saya gampang aja baca kesaksiannya, orang katakan terima kasih itu karena doa Susan, terima kasih Susan, oh saya bisa terima. Tapi saya harus kembali lagi ingat bahwa Yesuslah segalanya. Kalau ada mujizat terjadi, itu bukan karena saya. Itu semuanya karena Yesus. Amin. Jadi yang sakit atau ada masalah atau apapun, boleh segera juga hubungi kami. Kami siap untuk berdoa, tapi itu dalam nama Yesus, dan yang lakukan mujizat itu Yesuslah. Amin. Oke, nah yang bagi pemirsa yang setia sudah tahu kita lagi jalani dalam satu series dalam kitab Roma. Itu kenapa? Karena memang kemarin-kemarin saya itu ada pergi ke Italia, ke kota Roma, di mana saya jalan-jalan, dan saya ingat terus akan surat ini yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ini adalah satu gereja di Roma, dulu ada banyak masalah. Jadi kita bisa lihat di sini, Rasul Paulus kirim nasihat-nasihat kepada mereka. Kirim awalnya itu pengajaran-pengajaran, mengingatkan mereka tidak ada jalan lain datang kepada Tuhan kecuali di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam Yesus Kristus kita sudah itu lepas daripada dosa, daripada maut, kita sudah terima identitas yang baru. Nah, jadi ini sudah masuk ke Roma 15. Nah, ini sudah masuk ke surat-surat bagian terakhir dalam surat ini ya. Sudah masuk ke nasihat-nasihat terakhir. Nah, kalau kita lihat dalam Roma 15 ini ayat 14. Saya akan mulai dari pertengahan pasalnya. Dia berkata apa? Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Ini menariknya. Menariknya kenapa? Karena ini bukan orang yang Rasul Paulus kenal dengan baik. Dia mengatakan dalam surat ini, dia belum datang ke Roma. Dia belum datang ke Roma, tapi dia percaya bahwa jemaat, siapa yang percaya kepada Yesus, memang baik, ya, penuh dengan kebaikan, memiliki segala pengetahuan, dan sanggup tentu melakukannya. Jadi saya mau katakan kepada semua pemirsa, saya belum jumpa, saya belum datang ke kotamu, saya belum kenal dengan pemirsa, tapi kalau percaya kepada Yesus, saya percaya kita juga ini baik dan sanggup. Kenapa? Karena kalau ada Yesus, ada kebaikan. Di mana Yesus ada kesanggupan. Amin. Jadi Paulus tidak harus sampai ke sana kenal. Bahkan dia tahu mereka cukup banyak masalah dan belum melakukan. Tapi dia mengingatkan kembali kepada mereka bahwa dia yakin di tengah-tengah mereka, di dalam diri mereka ada kebaikan. Karena mana kita ada pengetahuan tentang Yesus, mengenal pribadi Yesus, ada kebaikan dan kesanggupan yang Yesus sendiri memberi. Jadi saya juga berikan keyakinan. Saya mau katakan kepada kita, daripada kita sering fokus kepada masalahnya, kepada situasinya, kepada kelemahannya, marilah kita ingat sebelumnya. Di mana ada Yesus, di situ pasti ada kebaikan dan kesanggupan untuk melakukannya. Amin. Wah, itu luar biasa. Itu semuanya karena ada Yesus. Tanpa ada Yesus saya nggak yakin loh. Saya nggak yakin karena hati manusia itu gampang-gampang jahat loh. Tapi karena ada Yesus makanya bisa yakin hal ini bisa terjadi. Kalau kita baca ayat yang berikut, ayat 15 berkata, namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu. Nah, ini Rasul Paulus katakan, aku yakin kamu baik, aku yakin sanggup karena ada Yesus. Tapi kadang-kadang itu perlu diingatkan. Jadi kita perlu diingatkan identitas kita dalam Yesus. Makanya ada program ini, Life Unlimited. Banyak hal yang kita sudah tahu, tapi perlu diingatkan. Seperti saya belakangan ini, saya gunakan handphone saya jauh lebih daripada hanya WhatsApp atau daripada hanya nelpon. Saya sering gunakan handphone saya untuk apa? Saya pakai alarm. Saya pakai apps yang kirim saya ingatan-ingatannya, alarm-alarm yang bunyi. Contohnya pagi-pagi ada yang alarm untuk bangun pagi. Ada alarm lagi untuk olahraga. Ya, ada ingatan lagi untuk
Kapan itu waktu berdoa? Kadang-kadang ada ingatan lagi, kapan sudah malam baca buku, matikan HP ya. Semua ini ada alarm-alarm yang bunyi. Nah, kenapa saya lakukan itu? Karena dalam kesibukan saya tahu olahraga itu penting, waktu berdoa itu penting, waktu baca itu penting, waktu bangun itu penting. Tapi kadang-kadang dalam kesibukan bisa lupa-lupa jam-jamnya. Jadi ada yang berbunyi, ingatin, sudah waktunya tidur, sudah waktunya baca. Dan itu supaya ingat yang penting-penting. Nah, makanya Rasul Paulus pun katakan dalam firman kita perlu diingatkan. Daripada saya duduk di sini cerita, seperti saya katakan tadi, saya pernah ke kota Roma. Nah, boleh lihat di belakang saya pandangan Roma yang begitu cantik luar biasa. Di mana saya juga ingat akan ayat ini. Mari ikut saya ke dalam kota Roma, Italia. Pernah membaca kitab Roma dan bertanya kenapa kitab Roma beda-beda dengan surat Paulus yang lain. Tidak ada seperti pengajaran yang mungkin pewahyuan yang hebat, yang sangat tinggi. Tidak ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan, tapi sangat dasar sekali. Nah, salah satu alasannya itu adalah karena Rasul Paulus belum ke Roma. Jadi dia mungkin belum tahu apa saja pertanyaan mereka. Dia menulis hal-hal yang paling dasar sebagai paling penting daripada Injil. Bahkan di akhir daripada surat Roma ini. Nah, mungkin sudah menyadari saya saat ini berdiri di depan kota Roma. Makanya kita bicarakan surat Roma hari ini. Pada akhir suratnya di pasal 15-nya, dia menjelaskan kenapa dia menulis dasar-dasarnya saja dan bukan yang lain-lain. Bahkan dia katakan, aku percaya, aku yakin bahwa kalian tahu semua kebaikan pengetahuan tentang firman Tuhan. Aku yakin kalian sudah tahu. Tetapi dia berkata, aku mau mengingatkan kembali. Nah, ini menunjukkan bahwa semua kita, siapapun kita, apapun yang kita sudah pelajari, bahkan Rasul seperti Rasul Paulus, tidak malu untuk kembali dan mengingatkan kembali selalu dasar-dasar Injil yang paling penting. Jangan pikir sudah tangkap, selalu perlu diingatkan dan diingatkan kembali. Bahkan dia katakan dalam ayat-ayat yang berikut, dia berkata, saya tidak malu untuk ceritakan Injil ini kepada kalian, berikut-ikut, dan saya berani untuk hanya mengajar dasar Injil, untuk hanya bicarakan apa saja. Dia berkata, saya tidak berani bicarakan yang lain selain Yesus Kristus saja. Artinya siapapun kita juga, kita hanya boleh ceritakan Yesus, bukan siapa kita, kehebatan kita yang layak dipuji, dimuliakan. Itu hanya Yesus Kristus. Nah, Rasul Paulus kirim surat lengkap semua pasal-pasal ini. Hanya tentang Yesus, mengingatkan dasar kepada mereka. Jadi jangan kita pernah bosan, jangan kita pernah bosan untuk kembali lagi dengar dasar siapakah Yesus dan apa yang dia lakukan bagi kita. Karena ternyata itu adalah pesan yang terpenting. Ya, kan Rasul Paulus sama dengan kita hari ini, ada 2000 tahun yang lalu. Ini pun di akhir pasal, ini di akhir kitab ini pasal 15. Ya, tapi dia kata mau ingatkan. Mungkin mereka lupa-lupa. Oh ya, apa yang di pasal 1, pasal 2. Jadi kita perlu diingatkan identitas kita yang ada di dalam Yesus. Kadang-kadang mungkin kita terlalu ikut perasaan. Mungkin kita merasa hari ini saya gagal, hari ini saya lemah. Dan kita ingat karena perasaan itu kita merasa seperti sudah terpisah dengan Tuhan. Atau mungkin kita tidak merasa seperti orang yang disayangi. Tidak merasa seperti orang benar. Jadi kita kan perlu ingatkan identitas kita. Bahwa Yesus yang baik, Yesus yang sanggup, Yesus yang luar biasa itu tetap ada di dalam diri kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Perlu diingatkan. Perlu kadang-kadang stop dan ingat. Ya, mungkin kadang-kadang perlu seperti alarm berbunyi kepada kita. Itu yang Rasul Paulus lakukan di sini. Kadang-kadang kita hanya lihat yang salah-salah. Nah, dia lihat dari tengah-tengah banyak kesalahan mereka. Harus ingat kembali. Kenapa saya tahu kalian sanggup lakukan nasihatku? Karena saya ingatkan kembali siapakah identitasmu. Ya, bahwa mereka adalah anaknya Tuhan. Mereka adalah orang yang disayangi, orang yang sudah diampuni, orang yang sudah memiliki hidup yang baru. Dan itu sama bagi kita semua hari ini. Amin. Sampai lalu kita baca kembali. Rasul Paulus pun berikan seperti dia kasih kuncinya. Ya, dia berikan bagaimana solusinya dia, bagaimana dia pun bisa mengalami seperti ini. Hidupnya berubah. Dan semuanya yang terjadi. Dia pun katakan dalam ayat 17. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah.
Dia katakan apa? Sebab aku tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke yang aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah dia katakan ini banyak orang pikir Rasul Paulus itu hebat. Jadi mereka pikir, oh levelnya Paulus beda. Ya, mungkin Paulus lain lagi, dia lakukan banyak mukjizat, dia pergi mana-mana memberitakan Injil. Tapi Paulus pun katakan apa? Dia katakan, semua yang kita lakukan itu karena Yesus. Kita kan hari ini bahas apa? Yesus segalanya. Semuanya yang aku lakukan itu semuanya karena Yesus. Bukan karena aku sendiri hebat. Bukan karena aku sendiri sanggup. Mungkin kita ingat Rasul Paulus, dia tahu siapakah dia saat dia nulis surat ini. Dia belum ketemu dengan mereka. Mungkin mereka tahu perjalanan dia sini sana beritakan Injil. Kelihatannya orang hebat. Tapi Rasul Paulus sendiri tahu latar belakangnya. Dia tahu dia dulu orang yang suka aniayakan orang percaya. Dia suka masukkan mereka ke dalam penjara. Dia pernah setujui kasih izin untuk mereka pun dibunuh, dilemparin batu. Dia dulu kelihatannya seperti orang yang kasar, jahat. Tapi dia tahu semuanya yang dia lakukan hari ini bukan karena dia. Tapi karena ada Yesus. Jadi dulu siapakah kita, betapa jahatnya, betapa buruknya, betapa apanya. Tapi kalau ada Yesus, kita harus ingat kembali ada kebaikan yang luar biasa dalam hidup kita. Ada kesanggupan untuk lakukan yang baik. Saling menasihati, saling mengasihi. Lakukan ini semua kenapa? Karena semuanya, segalanya itu dari Yesus. Jadi Rasul Paulus di sini tidak pernah, bahkan di semua suratnya, merasa bangga-bangga atas apa yang dia lakukan. Semuanya karena Yesus. Saya sendiri juga merasa hal yang sama. Ya mungkin ada pemirsa di sini tidak terlalu kenal sama saya, pikir Susan Hoover ini siapa. Saya tahu saya bukan yang terhebat untuk punya program TV. Saya tahu saya ini bukan siapa-siapa. Saya tahu latar belakang saya seperti apa. Tapi saya duduk di sini hari ini karena ada Yesus. Makanya setiap program kalau masuk Life Unlimited setiap minggu akan pelajari. Bukan pelajari bahwa apa yang saya lakukan menjadi teladan. Tapi teladan kita selalu adalah Yesus. Dan bukan saja Yesus itu teladan dari luar. Tapi Yesus itu ada di dalam hidup kita. Memampukan kita untuk melakukan semuanya itu. Jadi apa yang kita lihat dari Rasul Paulus, dia nasihatin kepada gereja yang di Roma. Apa yang ada dalam hidup saya juga nasihatin kepada semua pemirsa Life Unlimited. Kita semua memiliki Yesus yang sama. Banyak orang merasa mungkin Yesus dalam Rasul Paulus atau Yesus dalam Susan Hoover itu berbeda untuk melakukan mukjizat, untuk berani beritakan Injil. Tapi tidak. Yesus di dalam diri kita semuanya itu sama. Bahkan saya ingat satu hari ya saya pergi ke rumah sakit bersama dengan kelompok anak muda ikut bersama dengan saya pergi ke rumah sakit dan kita mau doakan orang sakit di sana. Dan mereka temukan seseorang yang bukan saja sakit, sangat-sangat sakit. Sudah dalam hari-hari terakhir, sudah tidak ada harapan hidup lagi dari dokter. Dokter sudah divonis mereka bahwa mungkin dalam beberapa hari saja mereka akan mati. Itu karena overdosis narkoba. Karena dengan overdosis narkoba, organ-organ semua mulai mati dan sudah tidak ada harapan. Sudah tidak ada operasi, sudah tidak ada medis, sudah tidak ada obat yang bisa dikasih kepada mereka. Dan mungkin pun kita pikir orang ini mungkin layak pun mati karena overdosis. Tapi anak muda ini rindu orang ini sembuh. Tapi mereka merasa ini mukjizat lebih besar. Ini bukan orang yang mungkin hanya masalah naik darah sedikit, atau masalah batuk, atau masalah apa. Jadi mereka datang panggil saya. Saya bisa ingat mereka datang. Panggil, Kak Susan. Kakak yang datang doain orang ini. Karena ini bukan sakit biasa, ini sakit besar. Jadi perlu orang yang mungkin lebih besar. Tapi saya sedang melayani seseorang, tidak bisa ditinggalin. Pertengahan itu tidak adil bagi orang yang saya layani. Jadi saya katakan kepada anak muda ini, pergilah kamu yang doakan. Kamu memiliki Yesus yang sama. Mereka terkejut. Tapi saya usir, pergilah kalian lakukan. Dan yang luar biasa mereka pergi. Mereka pergi ke doain orang yang di rumah sakit ini. Mereka katakan mereka doakan dengan tangan yang gemetar ketakutan. Bahkan tidak tahu terlalu mengatakan apa-apanya. Tapi mereka doakannya.
Orang yang overdosis ini bukan saja mau terima kesembuhan, tapi mau percaya kepada Yesus. Dan dalam 3 hari, bukan mati seperti yang dikatakan dokter, tapi keluar dari rumah sakit, sudah bisa berjalan sendiri. Dan datang beribadah kepada Tuhan, belajar tentang Tuhan, bahkan bawa kawan-kawannya datang kepada Tuhan. Hidup diubahkan luar biasa. Yang melakukan mukjizat itu bukan Susan Hoover, anak muda yang belum pernah doakan siapa-siapa sebelumnya. Jadi kita harus menyadari, tidak ada Yesus kecil bagi anak kecil. Tidak ada Yesus yang kecil bagi orang yang baru percaya. Yesus di dalam kita semua adalah Yesus yang sama. Kita harus mengerti siapakah kita bersama dengan Yesus. Ya, jadi semuanya dari Yesus, bukan karena sudah berapa lama kita percaya. Bukan karena siapa kita atau apa yang kita lakukan. Semuanya karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu mari kita masuk dalam satu lagu pujiannya. Mengatakan pesan yang sama. Bahwa semuanya darimu. Ku bawa pujian bagimu, korban syukur untuk tahtamu. Hidupku semuanya milikmu, untuk Yesus Tuhan Rajaku. Segala kemuliaan hanya bagimu, pujian dan hormatku hanya untukmu. Semuanya darimu, semuanya untukmu, bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Semuanya darimu, semuanya untukmu, bagi Yesuslah kemuliaan sekarang dan selamanya. Amin. Mungkin ada yang mulai dance-dance sedikit ya dengan lagu itu, dengan bersuka cita. Dan ingat bahwa semuanya daripada Yesus. Makanya semua kemuliaan kembali kepadanya. Amin. Nah, kita akan masuk dalam 2 ayat terakhir. Di sini akan belajar di pasal ini hari ini. Kalau Rasul Paulus sudah ingat kembali, dia tahu kita semua memiliki yang baik, kesanggupan karena Yesus ada dalam hidup kita. Dia lanjut dengan mengatakan apa? Ini hatinya. Mari kita baca bersama-sama ayat 20-21. Dan dalam pemberitaan itu aku akan menganggap sebagai kehormatan bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi sesuai dengan ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia. Dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Nah, ini harapan saya untuk kenapa memiliki program Life Unlimited ini. Saya harap dengan mungkin ada pemirsa saat ini yang belum pernah mendengar tentang Yesus, boleh mendengar hari ini. Yang belum pernah tahu tentang Yesus, boleh tahu hari ini. Dan ini yang saya harapkan dengan pemirsa-pemirsa. Mungkin ada yang tadi seperti di Pulau Niasnya, di Sulawesinya, di Kalimantannya, di Papuanya. Mungkin di mana saya tidak tinggal. Tapi di mana pemirsa ingat kembali identitasmu dalam Yesus. Saya harap menjadi seperti Paulus ini. Dan mau keluar, mau ceritakan kepada tetanggamu, mau ceritakan kepada keluargamu, teman-temanmu, orang yang belum pernah dengar. Saya harap bahwa kita semua sama akan memiliki hati seperti ini, harapan seperti ini. Bahwa mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia, akan melihat dia, akan mengertinya. Kalau ada pemirsa Life Unlimited saat ini, yang belum tahu, belum dengar tentang Yesus, belum melihat, belum mengerti tentang Yesus, segera hubungi kami. Segera WhatsApp kepada saya, segera ceritakan kepada saya. Susan, saya mau tahu lebih lagi tentang Yesus. Saya belum tahu siapakah itu Yesus. Segera nelpon kami, segera hubungi kami. Ini yang terpenting. Ini kesempatan yang saya harap kita semua bisa terima, bahwa siapa yang belum pernah tahu. Mungkin kita banyak di sini hari ini pemirsa, kita semua mungkin kebanyakan orang yang sudah percaya, sudah mengenal, sudah pahami, sudah lihat, sudah tahu Yesus. Tapi masalahnya yang kita tidak sadari, begitu banyak orang
di bangsa-bangsa kita begitu banyak orang di Indonesia ini yang belum pernah tahu tentang Yesus. Saya tahu ada satu hari satu pemirsa yang tinggal di satu daerah di mana tidak ada orang percaya yang lain. Dia terima mimpi Yesus datang kepadanya. Akhirnya bagaimana dia bisa tahu tentang Yesus? Dia buka TV, dia lihat program ini, dia hubungi kami. Dan sekarang hari ini dia sudah mengenal siapakah itu Yesus yang datang kepadanya. Dia sudah mengenal Yesus itu adalah juru selamat yang mengasihi dia, yang rela datang ke dunia ini. Ambil dosanya, mati bagi dia, bangkit bagi dia. Dan mengutus rohnya kepadanya. Nah kalau ada lagi hari ini, mungkin mau terima seperti itu. Atau mungkin ada pemirsa yang sudah lama memahami, sudah lama mengalami Yesus dalam hidupmu. Saya harap ini adalah saatnya kita membawa nama Yesus kepada tempat yang baru, kepada orang yang baru. Jangan kita aja menerima ini semua. Kita ingat hari ini, wah betapa Yesus luar biasa. Semua yang baik dalam hidup kita karena Yesus. Tapi kita membawa Yesus kepada tempat-tempat yang baru. Saya sangat bersyukur ya, saya bisa dengan kerjasama dengan tim misi kami dari Sumatera sampai ke Papua. Kami kirim missionaries, kami kirim orang untuk masuk daerah-daerah baru. Saat ini saya di sini bicara kepada pemirsa, saat ini juga sesuai lagi belajar misi dan sebentar lagi diutus pergi ke daerah-daerah baru. Pergi ke orang yang belum pernah dengar. Tapi kita tidak bisa lakukannya, kami tidak bisa lakukan sendiri. Mari kita semua ambil kesempatan ini. Ingat Yesus yang luar biasa bagi kita. Dan membawa nama Yesus itu kepada orang yang belum punya kesempatannya. Kalau ada yang hari ini mau, saya mau mendoakan kita semuanya. Dan kalau ada hari ini yang mau percaya kepada Yesus. Hari ini, saat ini pun mau percaya kepada Yesus. Mari ikut saya dalam doa ini. Ulangi doa ini, katakan, Yesus, terima kasih. Engkau mengasihi aku. Sampai Engkau rela mati bagiku. Saat ini, aku buka hati, percaya kepadamu, menerima Engkau yang sudah bangkit dari kematian, naik ke surga, dan mengutus rohmu kepadaku. Saat ini saya menjadi ciptaan yang baru, dengan hidupmu, dan saya akan bersama denganmu selama-lamanya. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Kalau ada yang ikut doa itu, segera hubungi kami, ceritakan kepada kami, baru berdoa untuk menerima percaya kepada Yesus. Dan kami mau ceritakan banyak hal yang lain. Dan kita semua habis di sini hari ini. Tapi jangan khawatir, kita akan jumpa lagi kapan? Minggu depan di channel ini, di program ini, di jam ini bersama dengan saya Susan Hoover. Jadi sampai kita jumpa lagi. Thank you so much and God bless you all.